Oke, untuk tarik garis, gue lebih suka di time frame 1 bulan ya. Ini kan ada pilihan 1 bulan, 1 week, 1 hari. Gue lebih suka 1 bulan karena kan kita lebih ke jangka sedang lah, swing kan, jangka sedang bukan 1 hari. Jadi gue lebih suka 1 bulan ya. Oke, ini kan dia pernah IPO. IPO itu di tanggal 2 Mei 2018. Dia itu buka harga di IPO itu buka harga di harga berapa nih? IPO itu dia buka harga di harga sekitar sini ya. Udah belajar pembukaan harga kan. Kalau pembukaan harga berarti dia buka harga di sini nih, titik sini ya. Nah, berarti dia buka harga di Rp585 itu IPO ya. Untuk garis ekor naik turun gak usah gue jelasin lagi lah ya. Oke, ini dia pernah IPO di Rp585 ya. Gue tulis dulu di sini. IPO. Oke ya. Nah, di sini pernah IPO ya. Bisa digede ini. Ya pokoknya gitulah. Pernah IPO di situ ya. IPO di sini. Nah terus apa namanya? Oke, kita kalau ini kita kan ada uptrend, downtrend, sama sideways. Uptrend kan ke atas, downtrend ke bawah, sideways itu nggak jelas, nggak tahu mau ke atas, nggak tahu mau ke bawah juga nggak jelas. Pokoknya sideways di situ-situ aja sideways ya. Oke, nah pertama-tama kita bisa lihat di sini ya. Ini kita bisa dibilang di sini kita ada 3 fase. Ini fase pertama nih, di sini fase pertama. Ini fase pertama, ini fase kedua, ini fase ketiga gitu. Maksudnya fase tuh bentar deh, fase bisa ini enggak sih? Warna apa ya? Warna ungu deh. Nah, maksudnya fase tuh gini loh, maksudnya fase apa? Kayak kebagi menjadi 3 bagian di sini gitu loh. Nah, ini fase pertama di sini nih, apa namanya? Fase pertama, kayak siklus pertama gitu loh. Fase pertama. Fase 1. Nah, ini di sini tuh fase 1 gitu di sini. Oke, terus bisa digedein nih. Enggak bisa ya. Ya pokoknya gitulah fase 1 ya. Fase 1. Kenapa gue namain fase 1? Karena di sini itu dia sideways. Kenapa sideways? Karena di sini dia tidak bergerak kemana-mana. IPO-nya abaikan aja ya, IPO-nya ya nanti ya. Nah, ini kan fase pertama nih, sideways nih di sini nih. Jadi, nah biasanya orang bikin resisten itu atap tertinggi yang pernah dicapai di fase tersebut. Nah, di fase pertama ini atap tertingginya itu di harga Rp660. Nih, bisa dilihat dari ekor tanggal berapa nih? Tanggal 1 Agustus. Tanggal 1 Agustus 2018 dia pernah mencapai ekor di harga Rp660. Nah, itu menjadi resisten di fase 1 ini. Fase 1 ini ya. Dia menjadi resisten di 660. Nah, terus supportnya di mana? Supportnya ini gue clone dulu ya. Supportnya di mana? Nah, di fase 1 ini dia paling rendah di mana? Paling rendah itu kan di sini, di ekor tanggal 2 Maret 2020. Nah, itu menjadi support dia. Dia itu di harga Rp130 gitu. Oke, udah ya, fase 1 ini menjadi namanya sideways. Sideways di sini nih. Sideways. Nah, di sini menjadi sideways ya. Nah, ini menjadi sideways di sini. Kenapa sideways? Karena kan dia nggak naik, dia nggak turun. Ini fase 1 sideways ya. Udah ya, gampang ya. Jadi nentuin garis support resisten itu per fase. Di fase 1
pernah naik harga setinggi Rp660 di sini. Nah, resistennya supportnya di bawah. Pernah turun sampai Rp130 di fase 1. Oke, beres ya fase 1 ya. Atau ini perlu diganti warnanya ya. Jadi warna merah, ini warna hijau gitu ya. Oke ya. Merah itu resisten, hijau itu support ya. Yang ungu itu IPO dan fase lah ya. Oke, sekarang fase kedua. Fase kedua itu yaitu uptrend. Nah, dia tuh tarik dari mana? Tariknya dari sini nih. So, ini bisa ditipisin ya. Oke. Nah, ini gue geser dulu ya sebentar ya. Nah, dia itu uptrend. Kenapa uptrend? Karena kan dia dari fase 1 sideways, dia naik menjadi uptrend. Nah, tarik garisnya gimana? Tarik garis itu sebenarnya yang paling banyak kena aja sih. Maksudnya paling banyak kena tuh. Nah, ini kayak gini feeling nih. Beda orang, beda tarik garis nih begini nih. Makanya nih ini ilmu tebak-tebakan nih. Ya, pokoknya gitulah ya. Nah, ini fase kedua namanya uptrend. Kan dari sideways menjadi uptrend. Caranya kita tarik garis dari sini, dari bawah ke atas. Kenapa gue tarik begini? Karena di sini dia kena harga nih, di sini kena harganya dia. Ini di sini menyentuh garis nih. Menyentuh garis paling banyak menyentuh garis di situ gitu. Sebenarnya boleh aja lu mau tarik garisnya itu mungkin agak begini nih, misalnya kita tarik ke sini nih, support sini. Ini. Nah, gini juga boleh sebenarnya. Ini kan kena garis juga di sini. Pokoknya ini kira-kira doang sih, maksudnya dia pernah bergerak di range harga sekitaran sini gitu ya. Pokoknya gitu ya. Itu yang uptrend. Nah, terus tinggal di clone aja, di copy menjadi seperti ini. Cuman kadang di copy juga nggak pas banget sih dari sini. Nah, ini kita ambil dari resisten tertinggi ke support terbawah gini kira-kira. Di sini semua kira-kira nih di sini. Ya, hapus aja deh, ganggu. Fase pertama udah tahu lah ya pokoknya. Nah, gitu. Kenapa gue tarik garis dari sini? Karena resisten tertinggi kan di sini. Ini resistennya. Terus dia pernah menyentuh harga di sekitar sini gitu. Jadi maksudnya dia tuh harganya tuh bergerak di sekitar sini gitu, bergerak di sini. Di daerah sini, ini uptrend nih namanya. Ya, jadi kira-kira aja di sini gitu loh. Gitu. Nah, terus itu namanya fase 2 ya, itu fase 2. Ribet juga jelasinnya ya, panjangnya ya. Aduh. Bentar ya. Kita hapus dulu biar nggak bingung. Oke, kepencet. Kepencet. Matilah, kepencet. Apa-apa.